Bahan kajian 1. Konsep dasar biologi sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup, yaitu dapat melaksanakan kehidupan. Sel disebut sebagai unit terkecil karena sudah tidak bisa dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil, yang terdiri sendiri. Sel dapat melakukan proses kehidupan seperti melakukan respirasi, perombakan, penyusunan, reproduksi melalui pembelahan sel, dan terhadap rangsangan. Sel disebut satuan struktur makhluk hidup. Sel juga disebut sebagai satuan fungsional makhluk hidup. Perkembangbiakan dilakukan melalui pembelahan sel, dan pembelahan sel dilakukan baik oleh organisme bersel banyak mengalami pembelahan secara mitosis. Sel mengandung materi genetik, yaitu materi penentu sifat-sifat makhluk hidup. Dengan adanya materi genetik, sifat makhluk hidup dapat diwariskan kepada keturunannya. Struktur sel. Struktur sel dibagi menjadi struktur sel prokariot dan eukariotik. 1. Struktur sel prokariotik. Sel prokariotik meliputi sebagai berikut: dinding sel, membran plasma, sitoplasma, mesosom, ribosom, DNA, RNA. Struktur sel eukariotik. Sel eukariotik meliputi sebagai berikut: membran plasma, sitoplasma, nukleus, sentriol, retikulum endoplasma, ribosom, kompleks Golgi, lisosom, badan mikro, mitokondria, mikrotubulus, dan mikrofilamen. Struktur dan jaringan fungsi jaringan. Jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan tulang, jaringan otot. Pembelahan sel. Pembelahan sel. Pembelahan sel pada prokariotik. Pada sel prokariotik, materi genetik tersebut di dalam suatu badan serupa inti yang tidak dikelilingi oleh membran. Mikroorganisme yang prokariotik, misalnya bakteri hijau biru. Proses pembelahan sel pada sel prokariotik berbeda dengan pembelahan pada eukariotik. Pada prokariotik, pembelahan sel berlangsung secara sederhana, yang meliputi proses pertumbuhan sel, duplikasi materi genetik, pembagian kromosom, dan pembelahan sitoplasma yang didahului oleh pembentukan dinding sel baru. Pembelahan sel pada eukariotik. Pada sel-sel eukariotik, hal pembagian material genetik secara persis sama dengan kompleks. Sebuah sel eukariotik mengandung kira-kira 1000 kali lebih banyak DNA. Siklus sel. Sel-sel mengalami pembelahan melalui serangkaian proses terjadi berulang kali, dari pertumbuhan ke pembelahan, yang dikenal sebagai siklus sel. Siklus sel terdiri atas 5 fase utama: G1, S, G2, mitosis, dan sitokintesis. Bagian tipe pembelahan sel. Yang pertama, amitosis dan mitosis. Hasil mitosis: yang pertama, satu sel induk yang didiploid atau 2N menjadi 2 sel anakan yang masing-masing diploid. Yang kedua, jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induknya. Bahan kajian 2. Biomekanika. Konsep biomekanika. Pada bagian ini akan dibahas tentang pengukuran dan satuan yang merupakan dasar dalam hasil pengamatan. Satuan sangat erat kaitannya dengan fisika karena semua hasil ukur harus memiliki besaran, baik faktor atau skalar. Biomekanika merupakan dasar dalam mempelajari gerak benda. Dalam hal ini, yang kita pelajari adalah pergerakan manusia. Semuanya berdasarkan hukum-hukum Newton. Aspek yang terkait dengan pergerakan adalah konsep kecepatan dan percepatan. Pengukuran dan satuan. Ketika seorang mengalami bahwa benda-benda sekitarnya berpindah tempat, maka dalam melukisnya peristiwa itu disepakati adanya konsep atau pengertian posisi berubah terhadap waktu, sehingga diperoleh keturunan bersama kecepatan dan percepatan.
Hukum dasar biomekanika. Hukum dasar biomekanika terdiri atas hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Aspek biomekanika. Yang pertama, gravitasi dan pusat massa. Yang kedua, statis dan dinamis. Yang ketiga, gaya gesek. Yang keempat, kecepatan dan percepatan. Yang kelima, aplikasi di dunia kesehatan. Bioelektrik. Dalam tubuh kita memerlukan tegangan listrik. Untuk menggerakkan tegangan listrik tersebut terjadi jika ada benda potensial, perbedaan jumlah elektronik dari satu sisi ke sisi yang lain. Yang berikut fluida dan cairan tubuh. Fluida adalah zat cairan atau baik cairan maupun gas yang di bidang kesehatan. Bahan kajian 3, biooptik, bioakustik, dan biotermik. Biooptik. Mata bagi kita, mata adalah organ yang sangat penting di mana kita dapat melihat dan menginterpretasikan benda-benda di sekitar kita. Namun demikian, dalam kesehatan kita selalu melihat ada orang yang memakai kacamata dan ada pula yang tidak. Dan ada pula yang dulunya tidak memakai kacamata tetapi sekarang memakai kacamata. Dengan bantuan kacamata pun ada kalanya masih tidak dapat melihat suatu benda tersebut dengan jelas. Sampai abad keempat sebelum Masehi, orang masih berpendapat bahwa benda-benda di sekitar dapat dilihat oleh karena mata. Anatomi dan fisiologi mata. Organ mata meskipun merupakan organ dan relatif kecil, namun sangat penting karena organ akan memberikan informasi kepada kita dari semua keadaan dan situasi di sekitar kita untuk mengetahui bagaimana kita dapat melihat di sekitar kita. Anatomi mata. Bola mata merupakan keseluruhan dari jaringan yang menyusun bola mata. Bola mata tersusun dari 3 lapisan jaringan, yaitu sklera, koroid, dan retina. Lensa mata diikat oleh otot siliar sehingga lensa mata dapat menjadi pipi dan cembung. Proses tersebut disebut akomodasi. Lensa berakomodasi untuk meletakkan bayangan yang ditangkap lensa tepat pada makhluk lutea. Anatomi mata terdiri dari sklera, selaput hitam, dan retina. Mekanisme proses melihat. Cahaya yang dipantulkan oleh benda ditangkap oleh mata, menembus kornea dan diteruskan melalui pupil. Yang kedua, intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil diteruskan menembus lensa mata. Yang ketiga, daya akomodasi pada lensa mata pengatur cahaya supaya jatuh tepat di bintik kuning. Pada bintik kuning, cahaya diterima oleh sel kerucut dan sel batang, kemudian disampaikan ke otak. Cahaya yang disampaikan ke otak akan diterjemahkan oleh otak sehingga kita mengetahui apa yang kita lihat. Yang berikut, gangguan pada mata. Gangguan pada mata terdiri dari rabun dekat, rabun jauh dan dekat, katarak, dan astigmatisme. Bioakustik. Gelombang bunyi. 1. Gelombang adalah suatu fenomena perambatan, gangguan atau energi. Gelombang adalah gangguan sifat fisik suatu medium yang merambat menurut tempat dan waktu di mana medium tidak bergerak. Pada pembelajaran yang memerlukan suatu materi disebut medium. Berdasarkan arah rambat gelombang dibedakan menjadi 2, gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Berdasarkan mekanismenya, gelombang dibagi menjadi 4, gelombang mekanis, gelombang elastis, gelombang permukaan, dan gelombang elektromagnetik.
Yang berikut biotermik. Konsep dasar biotermik. Pada dasarnya, kecepatan suhu tubuh sangat bermanfaat untuk memfasilitasi aktivitas enzim dalam tubuh. Kerja enzim dalam tubuh berada pada rentang suhu tubuh 36,1 derajat Celcius sampai 37,8 derajat Celcius. Enzim bekerja baik dalam maupun di luar, sehingga metabolisme sel juga sangat tergantung dari keberadaan dan fungsi dari enzim. Sehingga stabilitas suhu tubuh sangat diperlukan untuk aktivitas sel. Yang berikut mekanisme pemindahan panas. 1. Radiasi, 2. Konduksi, 3. koneksi, sekian dan terima kasih.